Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ibrahim dengan NIM 05461722, program studi Sistem Informasi UT Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, langsung lanjut kita ke videonya. Oke, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal, eksternal. Mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan instruksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Oke, soal yang diberikan ialah Anda diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Halaman website yang diminta adalah sebagai berikut. 1. Halaman login. Kita buka langsung ke kode buat websitenya. Di sini halaman login sudah kita buat. Input email and password. Nah, di sini input email and password. Input email, ID email, input password. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Itu ada di menu JS script. Nih. Alert email atau password yang Anda masukkan salah. Terus terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimasukkan dalam bentuk modal box pop-up. Oke, kita coba jalankan dulu untuk kodenya. Oke. Di sini menu login Sita. Di sini ada menu memasukkan file, menu memasukkan dan password. Login, ini ada lupa password dan daftar. Seperti contoh pada soal seperti ini ya. Terus kita coba untuk login. Terlebih dahulu kita pakai nama Rina atau admin bisa. Dan masukkan passwordnya. Kita klik login. Oh, kita coba untuk salahkan password. Kita passwordnya salahin ya. Nah, nanti ada keluar pop-up email atau password yang Anda masukkan salah. Coba kalau kita buat emailnya yang salah. Pop-upnya sama. Oke, kita coba untuk login. Nah, muncul pop-up login berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini dimasuk ke menu dashboard. Pada menu utama yang terdiri dari tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar. Informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring proses DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar, dan logout. Di sini terdapat greeting selamat siang karena kita memulai dari jam 13.41. Terus nomor 3 dashboard menu. Input nomor delivery order.
kita pakai nomor DO nya Rina. Nomor DO ini ya 2023001234. Tracking pengiriman, kita masukkan nomor delivery ordernya, kita klik cari. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa Rina Wulandari, status pengiriman dalam perjalanan 70%. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Ekspedisi JNE, tanggal kirim 250825, jenis paket OJK T01, total pembayaran 180.000. Informasi stok bahan wajar. Di sini ada riwayat pengiriman juga. Oke, kita kembali. Kita buka informasi bahan ajar. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Itu kalau di sini itu untuk gambar bahan ajarnya sudah saya masukkan di sini. Kita buat folder image, dan ini logo OT itu mau dimasukkan atau tidak itu terserah. Nah, data bahan ajar ini sudah disediakan di menu e-learning kita. Nah, ini tadi data nama-namanya itu sudah disediakan oleh tutor. Bisa kita download sendiri, terus kita impor ke file data.js, dan image ini bisa di-extract ke tadi sini ke menu image. Kemudian untuk struktur folder proyek default seperti ini. Sita praktik indeks HTML login. Kalau punya saya itu HTML login ya, bukan indeks. Salah untuk kalimat pembuatannya, nggak apa-apa. Dashboard HTML ada tadi ya. Dashboard HTML ada. Tracking HTML, stok HTML, JS, style JS, style CSS. Aset. Oh, ini tadi salah, saya buat foldernya bernama img. Nah, untuk logo OT tadi opsional seperti pada tugas ini. Nah, website ini dibuat untuk membantu pengelolaan bahan ajar universitas terbuka, mulai dari login pengguna yang tadi, login pengguna, melihat informasi stok bahan ajar, melihat informasi stok bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring transaksi bahan ajar. Website dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, DOM. Login HTML di sini digunakan untuk autentikasi pengguna. Fiturnya ada input email, input password, tombol login, modal lupa password, dan modal daftar. Dan pada menu dashboard HTML di sini merupakan menu utama aplikasi. Seperti ini ya, menu utama aplikasi. Ada informasi tracking pengiriman, informasi bahan ajar, laporan, histori transaksi, dan terdapat fitur tambahan seperti greeting otomatis. Kalau kita loginnya di pagi hari, greetingnya menjadi selamat pagi, kalau malam ya selamat malam. Terus kalau di stok HTML ini
Informasi bahan ajar, yaitu menampilkan data stok bahan ajar. Data yang ditambahkan itu ada cover buku, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Dan halaman tracking digunakan untuk melacak pengiriman bahan ajar berdasarkan nomor DO. Cari tracking, kita input nomor DO tadi, terus cari tracking dan muncul hasil trackingnya. Dan pada pembahasan data JS ini berfungsi sebagai database sementara, dan data di sini isinya ialah data pengguna, menyimpan data akun user untuk login, data bahan ajar, dan data tracking. Dan untuk penjelasan CSS style ini, CSS digunakan untuk mengatur layout, memberi warna, ini seperti warna biru, warna putih, membuat tabel, membuat proses bar, membuat sidebar dashboard, membuat tampilan lebih menarik dan responsif. Oke. Alur programnya sudah kita buatkan di awal video tadi ya, dari login ke dashboard, terus kita melihat informasi bahan ajar, terus tracking. Kesimpulannya ialah website Cita UT dibuat menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai desain tampilan, JavaScript DOM sebagai interaksi dan manipulasi data. Oke, cukup. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau pada pembuatan video kali ini.